血旗为何？看来，禀诸位师叔，手要源源不断。多争取些时。叔叔，以天涯聚他心，弟子斩不断。逆徒！敌人！长思其成。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode ke-10. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Xiaofan berjuang dengan begitu keras demi bisa mengalahkan binatang iblis ini. Berbagai serangan telah dia lancarkan. Pada akhirnya, Xiaofan berhasil menemukan di mana kelemahan dari iblis tersebut. Jadi, dia bekerjasama dengan para bawahannya untuk dapat menumbangkan iblis tersebut. Rencana Xiaofan berjalan dengan sangat lancar. Namun di tengah semua itu, tiba-tiba saja ada iblis lainnya yang kembali datang. Kekuatan dari binatang iblis ini jauh berbeda dengan iblis sebelumnya. Jadi, baik Xiaofan dan para bawahannya kesulitan berhadapan dengan iblis itu. Hingga pada puncaknya, Xiaofan harus kehilangan rekannya. Bahkan beberapa bawahannya harus menjadi korban. Xiaofan pun memutuskan untuk menahan iblis ini supaya dia terkena ledakan. Namun sayang sekali binatang iblis itu berhasil menangkap dirinya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita diperlihatkan dalam penyerangan yang masih dilakukan oleh para binatang buas. Para kultivator yang mencoba melakukan perlawanan benar-benar kesulitan. Pasalnya binatang iblis datang menghampiri mereka. Tidak hanya itu saja, Raja Binatang juga telah datang kemari. Dia penasaran mengapa orang-orang tidak lari saja. Raja Binatang menangkap dua rekan dari pria itu. Dia memintanya untuk menghabisi mereka. Dengan begitu, dia akan membiarkannya hidup. Hanya saja sebagai murid dari sekte Xinyu, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Karena untuk apa dia mempelajari pikiran dan mencari kebenaran jika harus mengorbankan kedua rekannya. Hanya saja kedua seniornya meminta ia melakukan hal tersebut. Karena dengan gitu dia bisa melarikan diri. Sayang sekali Raja Binatang tidak akan mengampuni mereka. Ia langsung saja memberikan hukuman mati. Mendengar sekte Xinyu membuat Raja Binatang penasaran apakah mereka itu masih dapat bertahan di hadapan kekuatannya. Xiano berpindah ke sekte Xinyu di mana mereka saatlah terkejut dengan apa yang terjadi pada tiga kultus iblis. Pasalnya semua orang terkenal telah meninggoy. Semua ini benar-benar di luar perkiraan para pemimpin sekte. Selain itu mereka juga penasaran apa yang terjadi kepada Suki hingga harus kehilangan begitu banyak kekuatannya. Di mana Suki itu memaksakan diri untuk pergi ke lembah Wandu. Sepanjang perjalanan dia terus melakukan penyerangan kepada para binatang buas, sampai-sampai memaksakan diri untuk pergi ke sana. Dosuan akan membicarakan hal ini lagi dengan para pemimpin sekte. Karena bagaimanapun kekuatan Raja Iblis Binatang tidaklah dapat mereka prediksi. Hanya saja mereka ini tidaklah dapat berdiam diri. Pasalnya para binatang buas terus berdatangan. Bahkan Xiao bersama yang lainnya mungkin tidak akan dapat bertahan lagi. Dosuan pun meminta mereka untuk bersiap, pasalnya mereka akan kembali bertarung. Para murid elit akan kembali diutus ke garis depan. Mereka harus menahan para binatang iblis agar orang-orang yang terluka dapat melarikan diri. 血旗为何？看来，禀诸位师叔，手要源源不断。多争取些时。叔叔。 Xiano berpindah ke sisi lain di mana Xiaofan akhirnya telah sadarkan diri juga. Ternyata yang menyelamatkan dirinya adalah sang rubah. Ia tahu betul dengan kesedihan yang Xiaofan alami. Karena dia telah kehilangan semua bawahannya. Meskipun begitu, Xiaofan mencoba untuk menenangkan dirinya. Tapi dia bingung harus kemana. Sebab kini dia tidaklah dapat berbuat apa-apa. Terlebih lagi dalam pertarungan sebelumnya, Xiaofan bagaikan lalat yang berjuang di medan perang. Tidak ada banyak hal yang bisa dirinya lakukan. Ia pun mulai takut kalau apa yang pernah dirinya lihat sepertinya akan terjadi, di mana sekte Xinyu akan berada dalam kekacauan.
Untuk saat ini, Xiaofan tidak dapat berbuat terlalu banyak karena kondisinya sudah terluka sangat parah. Ditambah kekuatan haus darah terus mencoba untuk mengambil alih tubuhnya. Untung saja ada mata jiwa yang melindunginya. Xiaohuan tahu betul kalau kekuatan jahat telah menyerang hatinya. Xiaofan masihlah sangat beruntung karena ada bantuan dari Token Xuan. Tapi jika hal ini terjadi lagi, maka bukan tidak mungkin Xiaofan akan tenggelam dalam kekuatannya sendiri. Meskipun tahu resikonya, tapi dia itu akan tetap memilih untuk bertarung. Gadis rubah mencoba mencegah Xiaofan pergi karena jika dia tetap ingin bertarung, setidaknya Xiaofan harus membuang pedang Xuan Huo, atau dia itu bisa mencari tempat yang tenang demi bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Xiaofan tetap pergi, bahkan meskipun dia harus mati sekalipun. Gadis rubah tentu berusaha untuk menenangkannya karena dia masihlah memiliki begitu banyak janji. Bagaimana jika nantinya Biao bangun? Tapi sepertinya Xiaofan sudah tidak terlalu peduli lagi karena keputusannya itu sudah bulat. Raja Hantu pun datang menghampiri Xiaofan untuk memberitahunya mengenai keberangkatan mereka ke sebuah gurun yang begitu panas. Tapi Xiaofan menanyakan bagaimana kondisi Biao nanti. Ternyata dia itu akan tetap tinggal di sini. Mekanisme gunung akan ditutup dengan sangat rapat supaya tidak ada yang dapat mengganggu Biao. Hanya saja Xiaofan harus datang sebulan sekali demi bisa memastikan kondisi Biao. Xiaofan memutuskan untuk tetap tinggal saja dan tidak akan pergi bersama mereka. Raja Hantu tidaklah mempermasalahkan hal itu. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di sisi Suki, dia masihlah kepikiran dengan apa yang terjadi kepada Xiaofan. Meskipun jasadnya masihlah belum ditemukan, tapi Suki merasa kalau dia sudah ditelan oleh binatang iblis. Suki harus berusaha untuk melupakan masalah ini dengan cara berlatih agar kekuatannya bisa kembali pulih. Gurunya sendirilah yang datang untuk melatih Suki, karena dia paham betul dengan kesedihan yang dialami oleh muridnya. Suyu bertanya kepada Suki apakah dia pernah melihat Xiaofan. Seberapa keras pun Suki berusaha menyembunyikan hal itu, Suyu tahu kalau dia sudah beberapa kali bertemu dengan Xiaofan. Jadi dia itu berharap Suki tidaklah menyembunyikan apapun lagi darinya. Suki pun meminta maaf karena telah gagal menunaikan ajaran gurunya. Suyu tidaklah marah kepada Suki karena dia hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Terlebih lagi dia itu memiliki bakat yang begitu besar, jadi jangan sampai dia sia-siakan. Suki sangatlah berterima kasih kepada gurunya karena sudah sangat membantu dia. Bahkan di saat dirinya hampir kehilangan segalanya, Suyu tetap ada di sampingnya. Jadi Suki pun memohon ampunan sebesarnya. Suyu teruslah memberikan nasihat kepada muridnya dan meminta dia untuk memutuskan hubungan cintanya dengan Xiaofan. Tapi meskipun begitu, Suki masihlah memikirkan Xiaofan. Ia sendiri yang berjanji kepada gurunya, andai saja Xiaofan masih hidup, maka dialah yang akan menghukumnya sendiri. Namun dia tidaklah dapat memenuhi janji kepada gurunya, karena dia itu tidaklah ingin memotong ikatan cinta ini. Pasalnya dia ini benar-benar sangatlah mencintai Xiaofan. Hal itu tentu saja membuat Suyu semakin kesal dan tidak ingin melihat wajah muridnya lagi. Scene kembali kepada Xiaofan, di mana dia masihlah berada di sekte hantu. Bibi Yao pun datang menghampiri Xiaofan, yang mana dialah yang selalu berada di sisi Biao. Bibi Yao memberitahu kalau gelombang binatang buas sudah melakukan penyerangan ke garis depan Lausan. Meskipun Xiaofan mengorbankan nyawanya, bencana ini tidak akan pernah berhenti. Mungkin hanya masalah waktu saja sebelum binatang buas memasuki wilayah Xingyuan. Xiaofan tahu betul akan hal tersebut. Jadi sebelum hal buruk terjadi kepada rekan-rekannya, Xiaofan akan pergi bersama Xiao Hui. Kita pun dibawa ke garis terdepan, di mana pertarungan masihlah terus terjadi di antara para murid aliran kebenaran dengan para binatang buas. Jinyu bersama yang lainnya datang di waktu yang tepat untuk memberikan bantuan kepada rekan-rekannya. Karena bagaimanapun kondisi dari mereka sudah kehabisan begitu banyak tenaga. Hanya saja serangan lanjutan kembali datang.
di mana bola api dalam jumlah yang begitu banyak datang untuk menghabisi para murid yang ada di sana. Dengan skala serangan sebanyak ini, mereka pun mulai pasrah karena kematian akan menghampiri mereka. Namun, Fasa dan Fasia tidak akan membiarkan meteor besar ini jatuh menimpa mereka. Dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki, batu besar ini pun telah berhasil mereka tahan. Xiao Yichai segera melakukan pergerakan dengan menggunakan teknik pedangnya agar dapat menahan serangan tersebut. Hal ini memang berhasil, tapi bebatuan itu telah hancur dan akan menimpa mereka. Jadi karena itulah Jinyu bersama yang lainnya akan memberikan bantuan demi menghancurkan batu-batu itu. Masalah ini memang sudah selesai. Namun lagi dan lagi masalah baru kembali hadir, di mana sosok binatang iblis muncul dan terus saja melancarkan serangan, yang mana kekuatannya sangatlah mengerikan. Ia dengan begitu mudah berhasil melakukan penyerangan kepada para murid elit. Benteng yang mereka lindungi bahkan tidak dapat dilindungi lagi. Pasalnya para murid yang menjaga dengan sangat mudah dilukai. Kini kondisi benar-benar tidaklah menguntungkan mereka. Xiao Yichai pun menganggap kalau ini adalah akhir dari mereka, karena dua binatang iblis melakukan penyerangan besar-besaran. Di tengah keputusasaan itu, bala bantuan pun telah datang. Tian Bui menggunakan kekuatannya untuk melindungi semua murid-muridnya. Bahkan dia juga melakukan serangan balik kepada para binatang iblis yang datang kemari. Yang datang kemari tidak hanya Tian Bui saja, namun Suyu juga datang. Ia dan sangat mudah mengalahkan para binatang buas yang mencoba untuk mendekat. Kehadiran dari dua tetua ini bagikan angin segar untuk para murid. Tapi bukan berarti pertarungan akan berakhir sampai di sini saja, karena binatang iblis sulit untuk dihabisi. Tian Bui akan menahan para binatang iblis agar para muridnya bisa pergi ke sekte Xinyu. Xiao Yichai bersama yang lainnya pun segera mundur diikuti oleh dua tetua ini, karena mereka sadar kalau serangan itu tidak akan dapat menahan binatang iblis dalam waktu yang lama. Benar saja, pengejaran pun mulai dilakukan oleh para binatang buas. Mereka tidak ada niatan untuk membiarkan para manusia ini lepas begitu saja. Di tengah penyerangan yang begitu mengerikan, kita pun dibawa ke sebuah tempat di mana ada sesuatu yang sedang terjadi. Entah apakah itu karena kita hanya diperlihatkan dengan fluktuasi energi saja. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.